Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang sekali bisa eh, berjumpa lagi dengan guru-guru yang luar biasa ya. Kali ini kita akan berbagi terkait dengan bagaimana kita menyiapkan era new normal ya, dengan pembelajaran tatap muka ya, dengan tatap muka terbatas tentu ya. Kita nggak kerasa ya, udah kurang lebih 15 bulan ya. Dari Maret 2020, kemudian kita prediksi paling 2 bulan lah pandemi ini gitu ya. Tapi ternyata makin panjang, dan sampai sekarang pun masih belum berakhir seperti itu. Namun demikian, saya kira ini menjadi persoalan ya. Tadi yang dikatakan oleh Learning Loss ya, oleh Bu Koordinator Dr. Isni ya, mengatakan bahwa ini ada PJJ ini di samping sebuah proses strategi yang kita kembangkan, juga ada dampak-dampak negatif yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena mari kita mulai, teman-teman. Saya nanti akan kita akan selaras dengan apa yang disampaikan dengan Dr. Ane. Saya izin share screen dulu. Oke. Kemudian kita lihat bahwa kali ini, teman-teman, kalau Dr. Ane tadi sudah memberikan sebuah wawasan ya, bagaimana sebenarnya stimulasi otak itu terjadi ya, apa yang terjadi ketika masa pandemi ini, gerak yang kurang segala macam lah, kondisi keterbatasan di rumah, kemudian apa stimulus yang bisa diberikan ya ketika ada di sekolah seperti itu. Salah satunya tadi sebutkan ya, bagaimana dengan gerak dan lagu yang akan memberikan penguatan terhadap kerja otak ya, seperti itu. Sebenarnya ini selaras ya dengan KD 3.3 ya, itu ada tiga indikator motorik kasar sebenarnya, yaitu gerakan terkoordinasi, terkontrol, seimbang, dan lincah. Itu yang mungkin hilang. Kenapa? Karena spasial anak kurang. Kemudian juga ada gerakan mata, tangan, kaki, dan kepala melalui gerakan senam. Nah, tadi gerak dan lagu tadi. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa. Bagi teman-teman sekalian, supaya stimulasi otak baik ya, maka bagaimana kita menciptakan lingkungan bermain itu yang aman dan berkualitas. Kita mulai ya, teman-teman sekalian. Baik, penerapan tatap muka di sebuah satuan PAUD itu, ini landasannya adalah SKB ya. SKB, suatu keputusan bersama 4 menteri ya, yang kalau nggak salah ditandatangani tanggal 15 Juni 2020 untuk menghadapi tahun ajaran semester genap ya, 2020-2021 seperti itu. Ini coba kita perhatikan bahwa keputusan untuk membuka sekolah dengan tatap muka terbatas tadi harus mendapat persetujuan, bukan hanya dari pemerintah daerah, tetapi dari pihak sekolah atau komite sekolah yang merupakan perwakilan dari para orang tua murid. Satu itu ya. Jadi kita tuh harus ada komunikasi dengan orang tua gitu. Kenapa? Karena orang tua itu harus diajak supaya betul-betul bisa menyiapkan kesiapan fisik maupun psikis anak ya, untuk bisa kembali ke bangku sekolah. Dan ketika ada orang tua yang khawatir, maka orang itu tidak perlu khawatir ya. Kenapa? Karena kalau sekolah anaknya dimulai tatap muka, maka sekolah itu tidak bisa memaksa anak itu untuk pergi ke sekolah. Jadi masih mungkin diberikan layanan lain berupa daring seperti itu. Yang ketiga, sekolah yang dibuka akan membuat kebijakan yang berbeda ya tentunya di saat pandemi ini. Di antara jumlah siswa yang hadir itu dalam satu kelas hanya diperbolehkan 50%, seperti itu. Kalau di tempat kami itu hanya 2 rombel dalam satu hari itu, seperti itu. Baik teman-teman sekalian, berdasarkan SKB tadi, kita lihat ya, begitu kebijakan PJJ dilakukan, maka kami di sekolah itu sudah membuat SOP tentang PJJ. Bagaimana SOP PJJ dilakukan? Saya akan jelaskan kalau SOP PJJ ya. Tapi juga ketika PTM ini muncul di SKB menteri, 4 menteri tadi, maka kita juga siapkan SOP PTMT, yaitu SOP pertemuan tatap muka terbatas. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, PAUD ya, Satuan PAUD bersama POMG itu berkoordinasi bagaimana melakukan sesuai dengan SKB tadi, itu melakukan polling ya, persetujuan orang tua diketahui oleh POMG seperti itu. Di polling itu kita menggunakan Google Form ya, kemudian ditanya kepada orang tua apakah setuju ada pertemuan tatap muka dengan protokol kesehatan dan sebagainya lah, seperti itu. Nah, tentu nanti hasilnya itu akan terlihat bahwa ada yang setuju dan yang tidak setuju gitu ya. Tapi biasanya kalau yang kami lakukan, yang setuju itu hampir 80% lebih ya.
lainnya adalah tidak setuju. Ya. Maka atas data ini kemudian dilakukan sosialisasi ya, supaya legitimasi pelaksanaan dukungan itu akan kuat ya, bukan hanya dengan PUMG-nya saja, tetapi betul-betul kita menyentuh langsung dengan orang tua melalui Google Form tadi seperti itu. Nah, di sosialisasi ada dua. Itu sosialisasi pada orang tua yang tidak setuju, itu akan kembali menerapkan SOP PJJ gitu ya. Yang mungkin saja PJJ-nya blended gitu. Seperti yang kami lakukan di Sekolah Alam Pelopor, bagi siswa yang inklusi yang berkebutuhan khusus ya, itu selalu kami lakukan kunjungan rumah itu dengan persetujuan dari orang tua gitu ya, karena mereka harus agak intensif melayani anak-anak yang ABK ini, tentu dengan protokol kesehatan yang betul-betul baik ya seperti itu. Dan alhamdulillah semuanya guru-guru kami sudah divaksinasi semuanya seperti itu. Nah, untuk sosialisasi kepada orang tua yang setuju, tentu kita juga akan menyepakati tentang SOP, mekanisme belajar tatap muka yang terbatas dengan taat pada protokol kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dia betul-betul tatap muka yang berkualitas ya, yang berkualitas. Seperti apa nanti apa yang disampaikan Dr. Anu tadi, kita muncul nih ada praktek-praktek yang betul-betul bisa memberikan stimulus otak yang luar biasa seperti itu. Nah, baru nanti akan terlaksana pertemuan tatap muka terbatas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin ingatkan, ini ada implikasi yang disampaikan Mas Menteri nih, ya. Ada implikasi, 3 implikasi ya, dampak dari PJJ ini ya. Di samping keberhasilan juga ada dampaknya. Yang pertama, ancaman putus sekolah. Yang nomor 1 saya nggak akan bahas, anak harus bekerja, saya nggak akan bahas, karena itu bukan ranah di PAUD ya. Tapi yang kedua yang menarik ya, persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar jika proses pembelajaran itu dilakukan dengan tatap muka. Akhirnya apa? Banyak sekali saya mendengar dari guru-guru ya di beberapa sekolah yang kemudian orang tua mengundurkan diri. Anaknya tidak lagi sekolah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu bukan belajar ya. Ketika kita laksanakan dengan daring seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan banyak satuan lembaga yang kemudian mengap-mengap ya. Kenapa? Karena ya jumlah muridnya turun drastis gitu ya. Otomatis SPP-nya pun turun drastis gitu ya. Udah turun drastis jumlah muridnya, kemudian bayar SPP-nya banyak yang nggak lancar dan sebagainya. Ini Masya Allah, tapi Alhamdulillah setelah 15 bulan kita masih hidup kok, masih bisa melewati fase-fase yang sangat luar biasa ini ya. Kemudian yang berikutnya, Bapak sekalian, kendala tumbuh kembang ya. Yaitu kesenjangan capaian belajar. Perbedaan akses kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosioekonomi yang berbeda. Sekira itu. Yang kedua, kata Mas Menteri bahwa ketidakoptimalan pertumbuhan, turunnya keiksertaan dalam PAUD, yang tadi akibat nomor 1 tadi, ya, kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emas. Nah, kalau kita nanti ditanya ke Dokter Anu nih, bagaimana perkembangan fisik maupun kognisi ataupun intelektual anak ya di usia 06 ini betul-betul luar biasa, nggak betul-betul emas nggak, nanti mungkin bisa dikonfirmasi dengan Dokter Anu nih ya. Kemudian resiko learning loss-nya itu juga sangat kuat, hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun kepentingan karakter ya, perkembangan karakter seperti itu. Dan yang ketiga, ada anak terjadi tekanan psikososial ya, dan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi. Minimnya interaksi dengan guru, teman, lingkungan luar, ditambah dengan tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak sebenarnya. Kekerasan yang tidak terdeteksi, tanpa sekolah banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru. Saya kira ini yang kenapa PTM ini perlu ya, karena memang ada semacam efek negatif terhadap pelaksanaan PJJ ini yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Nah, oleh karena Bapak sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan lingkungan bermain yang terbatas ini seperti apa, agar pembelajaran pada saat PTM terbatas ini tetap berkualitas. Ini penting gitu ya. Sampai begini nanti, begitu PTM dibuka, cuman mewarnai pulang gitu ya. Apa artinya gitu? Apa stimulus pada otak tadi yang disampaikan Dr. Ana? Gitu. Oleh karenanya saya berpikir bahwa ketika ada PTM yang mahal tadi, ini mahal nih PTM sekarang Bunda. Kenapa? Wah, banyak persyaratan yang harus dilakukan. Ya protokolnya, ya sarana prasarananya dan sebagainya sangat mahal sekali. Kalau pertemuan tatap muka sangat mahal,
tentu kita harus berikan satu proses pembelajaran yang berkualitas. Ini yang penting. Oleh karenanya ada 3 hal sebenarnya ketika kita menyiapkan lingkungan bermain yang berkualitas dan aman tadi. Pertama, Bapak Ibu sekalian, tentu pembelajaran itu harus pembelajaran yang berkualitas. Tadi, yang seperti apa? Tetap Bapak Ibu belajar melalui bermain. Bermain berpusat pada anak, kemudian lakukan project based learning dengan STEM-nya tetap jalan. Jangan kemudian kita ngambil jalan pintas dengan LKS, dengan hanya sekedar mewarnai gitu. Saya kira ini sangat mahal sekali ya, pertemuan yang sangat mahal itu kemudian kita balas hanya dengan sebuah kegiatan yang tidak menstimulus kreativitas, tidak menstimulus critical thinking, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi maka nanti guru atau sekolah harus menyiapkan nanti lingkungan fisik dan non fisiknya gitu. Fisiknya contohnya misalkan di sarananya itu ketersediaan luspat dengan pengamanannya dan sebagainya. Ini harus muncul seperti itu. Yang kedua, pembelajaran berkualitas tadi, sekali lagi saya berharap bahwa pembelajaran pada PTM ini pembelajaran berkualitas, bukan pembelajaran yang biasa-biasa. Bukan hanya sekedar mewarnai dan tugas terstruktur dan LKS-nya, tidak. Tetapi betul-betul yang mampu bermain, yang mampu membangun kreativitas anak, kemudian critical thinking anak, kemudian kolaborasi anak dengan jaga jarak tadi, kemudian dia communication skill-nya itu kuat seperti itu. Yang kedua, tentu pembelajaran PTM yang harus taat disiplin kepada protokol kesehatan. Apa itu? Mencuci tangan. Kita jelaskan mencuci tangan itu bukan hanya sekedar mencuci tangan sesering mungkin, tidak, tetapi kita akan berikan batasan-batasan. Kita bikin indikator-indikator. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan, cuci tangan saat datang ke sekolah, cuci tangan saat pulang ke sekolah, cuci tangan saat selesai kegiatan, dan seterusnya. Maka apa yang terjadi dengan protokol ini? Oh, ternyata Satuan Polres menyiapkan prasarana untuk cuci tangan yang gampang, sarana untuk cuci tangan yang gampang, mudah terakses dengan air bersih dan sebagainya. Memakai masker. Nah, ini sebenarnya protokol kesehatan itu ada di KD 3.4 ya. Apa 34 tuh? Di 56 itu berbunyi, pertama perilaku hidup bersih. Dapat anak dapat melakukan pembiasaan hidup bersih dengan memakai baju bersih, mandi 2 kali sehari, mencuci tangan, gunting kuku dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana caranya nih kalau misalkan 34 itu sampai jadi 21 terbiasa hidup bersih sehat tadi, bagaimana cara menanamkannya, nanti kita akan bahas. Nah, kebanyakan orang kan ketika kita bahas tentang bagaimana supaya anak mau cuci tangan, itu anak-anak, kita harus cuci tangan. Kenapa? Karena dalam tangan kita banyak bakteri. Itu kata anak begitu. Tapi bagaimana kita gunakan yang partisipatif. Seperti itu. Itu apa? Itu dalam proses penanaman karakter itu kan ada moral knowing ya, kemudian juga atau knowing the goods ya, kemudian juga moral feeling dan moral action ya. Jadi bagaimana cara membangun knowing the good-nya itu? Tentu kebiasaan kita kan menyampaikan dengan menjelaskan. Tapi guru yang hebat dia akan jelaskan dengan sangat luar biasa. Misalkan contohnya 34 itu manfaat cuci tangan. Maka cara mengajarkannya bukan anak-anak manfaat cuci tangan adalah gini-gini, bukan. Tetapi kita bikin cerita di awal kegiatan. Cerita tertulis, yuk teman-teman kita baca cerita sama-sama. Teman-teman, Ani anak yang baik, teman-teman. Banyak temannya, banyak yang senang sama Ani. Tapi Ani punya kebiasaan yang jelek, teman-teman. Kenapa? Karena Ani itu kalau setiap selesai main itu tidak pernah mau cuci tangan. Kalau mau makan nggak mau cuci tangan, teman-teman. Teman-teman, tiba-tiba satu saat Aninya nggak masuk sekolah, teman-teman. Tanya sama guru, ibu guru tanya kenapa Aninya sakit, Bunda, sakit apa? Sakit perut. Akhirnya Ani begitu sakit perut itu katanya dibawa ke dokter sama mamahnya. Begitu dibawa ke dokter sama mamahnya, kata dokter bilang, Ani kalau kamu mau makan suka cuci tangan dulu enggak? Enggak dokter. Nah itulah yang menyebabkan kamu sakit. Kenapa? Karena dalam tanganmu itu banyak kuman, banyak bakteri dan sebagainya sehingga kamu jadi sakit. Nah mulai sekarang Ani nantinya harus selalu cuci tangan ya sebelum makan, setelah makan, setelah kegiatan. Nah sejak itu teman-teman sekalian, Ani sekarang itu rajin cuci tangan sebelum makan, rajin selalu cuci tangan setelah selesai makan, rajin cuci tangan setiap kegiatan. Ani menjadi sehat teman-teman dan menyenangkan teman-temannya. Dari cerita itu kira-kira tahu nggak anak itu manfaat cuci tangan?
Itu yang kita berikan, gitu. Literasinya itu seperti itu. Pandai-pandai guru membuat cerita-cerita yang kemudian memberikan knowing, ya, alasan kenapa harus cuci tangan, gitu ya. Ini yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Begitupun masker. Masker itu dalam konteks 34 itu dapat menghindari dari situasi yang berbahaya. Apa situasi berbahaya? Corona, maka cara mengatasi dengan masker. Nah, itu harus dengan cerita lagi. Jangan kemudian kita memberikan satu penjelasan, menjaga jarak. Sama bagaimana proses penyebaran virus corona, jarak berapa meter dengan penularan seperti apa, maka perlu jaga jarak dan sebagainya. Itu dengan cerita sehingga anak itu akan betul-betul merasakan cuci tangan adalah kebutuhan. Memakai masker adalah kebutuhanku. Jaga jarak adalah kebutuhanku. 3.14, 4.14 seperti itu. Kalau dalam kurikulum 2013 seperti itu. Baik. Yang ketiga adalah bagaimana pembelajaran itu juga harus bisa menangani dampak PJJ. Apa dampak PJJ? Tadi Dr. Anu sudah menyampaikan. Satu, efek gadget. Apa efek gadget itu? Pertama, sosial emosional akan terganggu. Tingkat kepedulian 2.9-nya akan terganggu. Ketika ditanya, nah, gini, ya, sambil pegang laptop, pegang gadget dan sebagainya. Seperti itu. Ini jadi masalah, berarti apa? Di sekolah ini harus bagaimana mengembalikan kembali ya fokus anak itu kepada bagaimana sosial emosional berjalan dengan baik. Begitupun kenyamanan tubuh, ergonomiknya juga terganggu ketika dia PJJ pegang HP sambil tiduran, sakit lehernya segala macam. Itu menjadi masalah tersendiri. Atau membungkuk dengan kondisi yang tidak ergonomik dan sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya kurang gerak. Tadi sampaikan Dr. Anne. Kurang gerak ini menyebabkan keseimbangan. Keseimbangan itu ada di KD33. Indikatornya apa? Dapat melakukan gerakan terkoordinasi. Seimbang, koordinasi terkontrol, seimbang, dan lincah. Mungkin gerakan koordinasi, gerakan keseimbangan, kelincahan akan berkurang. Maka apa yang dilakukan? Kita akan kembangkan, nanti saya akan sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah metabolisme tubuh. Apa metabolisme tubuh itu akan sangat terganggu? Kenapa? Karena mungkin tanpa gerak, makan banyak, mungkin terjadi metabolisme yang berubah. Berikutnya kemampuan sosial, itu akan berubah dengan sendirinya karena jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Maka, Bapak Ibu sekalian, kita ciptakan lingkungan belajar atau lingkungan bermain, baik itu lingkungan fisiknya maupun lingkungan non fisiknya, Bapak sekalian. Apa lingkungan fisiknya? Pertama, tadi sesuai prinsip penataan lingkungan main. Apa prinsip penataan lingkungan main itu? Menarik, aman, nyaman, dan sebagainya. Titik. Saya nggak akan bahas itu. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan pembelajaran berkualitas. Nah, maka supaya kita mendukung tadi pembelajaran berkualitas tadi, maka harus tersedia LUSPAT dan penataannya. Begitu. LUSPAT, penataan, dan tingkat higienismenya. Bagaimana kita nyiapkan di fase pandemi ini? Kenapa? Karena kita nggak mau dong pembelajaran yang mahal ini kemudian kita lakukan hanya dengan mewarnai atau dengan LKS. Tentu kita harus mulai dengan project based learning-nya. Maka LUSPAT menjadi sangat penting. Tempat bermainnya barangkali kita harus pilih. Kita jangan harus mengandalkan ruangan kelas, tetapi kita bisa kembangkan halaman sekolah, kebun sekolah untuk pembelajaran kegiatan inti dengan project based learning-nya. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan pemenuhan protokol kesehatan. Tentu ya, tadi yang dikatakan cuci tangan, masker, jarak, menjaga jarak, kemudian suhu tubuh dan sebagainya untuk deteksinya. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan penanganan dampak PJJ tadi. Oke, sekarang non fisiknya Bunda. Tadi yang fisiknya itu kita siapkan semuanya. Yang non fisiknya tentu baik. Non fisiknya itu pola komunikasi fasilitasi guru. Pertama, dalam pembelajaran berkualitas, scaffolding inquiry-nya harus jalan. Yang kedua, knowing, feeling, action, adaptasi pembelajaran sesuai protokol kesehatan jalan. Artinya apa? Kita ingin merubah anak-anak yang betul-betul mencuci tangan menjadi kebutuhan dia, bukan kewajiban. Betul-betul memakai masker menjadi kebutuhan dia, dan seterusnya. Seperti itu. Yang berikutnya adalah bagaimana guru komunikasi dan fasilitasi untuk intervensi pemulihan dampak PJJ seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, kita lihat teman-teman kita karena waktu sudah diingatkan oleh Bu Ida, saya akan percepat saja. Contoh nih, protokolnya Bunda. Untuk pencuci tangan, maka tempat cuci tangan harus disiapkan oleh kita. Pertama dekat gerbang, tempat penyambutan anak. Oke, dekat tempat main.
dekat ruangan tempat bermain. Tersedia sabun di tempat cuci tangan, tersedia tisu di setiap tempat cuci tangan, jangan lap. Kalau lap itu kan nanti bareng-bareng. Seperti itu ya. Tersedia hand sanitizer pengganti air, kemudian literasi himbauan mencuci tangan. Disiapkan. Ini masuk dalam SOP nantinya. Seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau nggak punya wastafel? Tentu kita bisa akalin ya, dengan pokoknya pakai air mengalir, dibikin dari ember dan sebagainya. Saya kira itu. Kemudian apa yang adaptasi perilaku yang kita kenal? Yaitu perilaku mencuci tangan setiap kedatangan dari sekolah, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan selesai makan, kemudian mencuci tangan selesai kegiatan, mencuci tangan saat kepulangan dan sebagainya. Bagaimana caranya? Tadi saya ini sebenarnya tadinya ingin menjabarkan ini tentang knowing feeling-nya ini, tapi sepertinya nggak keburu waktu kita ya. Itu memberitahu tentang arti, manfaat, alasan mengapa harus mencuci tangan. Kemudian metodenya tadi dengan knowing melalui cerita manfaat cuci tangan, kemudian refleksinya dengan feeling, bagaimana enak nggak kalau kita makan tangannya bersih dan seterusnya, ada feeling gitu. Baru nanti action. Actionnya apa? Keterangan guru, pembiasaan pada setiap kegiatan terkait, kemudian terinternalisasi nilai menjadi perilaku permanen. Berikutnya, memakai masker, sama. Apa saran yang disiapkan oleh guru? Oleh sekolah, masker, face shield, kemudian literasi himbauan memakai masker di tempat umum, kemudian adaptasinya memakai masker sejak di rumah, memakai masker beraktivitas, tidak meminjam dan tidak meminjamkan masker kepada teman dan seterusnya. Terutama si knowing-nya apa? Knowing feeling-nya, memberitahu tentang arti, manfaat, alasan mengapa harus pakai masker dan sebagainya. Saya nggak akan jelaskan, actionnya sama, keterangan guru dan sebagainya. Berikutnya, menjaga jarak. Nah, menjaga apa yang kita lakukan benar sekalian. Pertama, penataan tempat penyambutan anak. Nah, ini ya, bagaimana ngantrinya nanti. Setting kelasnya. Untuk berapa orang kapasitas kita supaya betul-betul jaga jarak terjadi. Tempat bermain motorik kasarnya seperti apa yang kita siapkan. Tempat ikrar paginya di mana yang betul-betul bisa menjaga jarak, bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Tempat bermain kegiatan intinya bisa di luar ruangan, tempat khusus untuk orang tua menunggu sesuai protokol, itu pun harus dipertegas, literasi himbauan bersalaman jarak jauh, literasi himbauan menjaga jarak dan sebagainya. Adaptasi barunya sama, adaptasi bersalaman jarak jauh bagaimana, bersalaman jarak jauh dengan teman, jarak jauh ikrar pagi dan sebagainya. Jarak jauh ngantri apa? Ngantri saat cuci tangan, ngantri saat mau makan dan sebagainya, tentu ini harus kita pikirkan. Knowing-nya tadi, manfaat, arti, manfaat, alasan mengapa dia harus melakukan kegiatan tersebut. Knowing debutnya itu di sana. Feelingnya nanti kita tanyakan, bagaimana nyaman nggak teman-teman kalau kita makan dalam keadaan tangan kita bersih dan sebagainya. Actionnya tadi ada guru, keterangan guru, pembiasaan, dan kemudian internalisasi nilai. Berikutnya sterilisasi sekolah, Bunda. Sterilisasi sekolah termasuk air bersih, pencahayaan ruangan, ventilasi yang cukup, disinfektan, alat semprot disinfektan, termogan, alat perilaku yang dilakukan, penyemprotan disinfektan secara rutin, kemudian pembelajaran di luar ruangan, sering mengecek suhu badan, memakai baju bersih dan sebagainya. Knowing-nya sama. Jalukan seperti itu dengan pola yang tadi saya kembangkan, itu insya Allah anak akan paham betul, tidak perlu kita teriak-teriak dan akan dia melakukan dengan tidak taklid. Kenapa? Karena dia tahu kenapa dia harus melakukan tersebut. Berikutnya 5, selama PJJ anak ini kurang gerak, tadi yang seperti disampaikan Dr. Ane, kemudian metabolisme terganggu, kemampuan spasial terganggu, maka Bapak Ibu sekalian, kita siapkan sarananya, tempat olahraganya, sound system untuk mengiris senam dan gerak dan lagu tadi yang Bu Ane tadi sampaikan. Ruang isolasi atau ruang UKS-nya disiapkan, kelengkapan P3-nya disiapkan. Maka yang kita lakukan apa? Setiap hari melakukan gerakan kegiatan motorik kasar, terutama kegiatan gerakan terkontrol seimbang dan lincah, melalui gerakan apa? Yaitu misalkan belajar di atas titian, berjalan berjinggit, berjongkok, segala macam untuk melatih kembali gerakan-gerakan yang terkontrol seimbang dan lincahnya. Yang kedua tadi, gerakan olahraga setiap hari, yaitu apa? Gerakan mata, tangan, kaki, dan kepala, setelah terkoordinasi melalui gerakan senam, yaitu gerak dan lagu yang tadi sudah disampaikan Dr. Ane. Yuk kita ini kan, developer setiap pagi, setiap anak mau masuk sekolah itu, langsung gurunya pegang organ tunggal, kepala sekolah pegang organ tunggal, pakai organ, kemudian nyanyikan, kemarin paman datang, pamanku dari desa, bikinlah gerakannya. Masya Allah, itu sangat luar biasa. Dan knowing-nya bagaimana, yaitu manfaat, alasan, segala macamnya. Ini semuanya sebenarnya di dalam kurikulum 2000 telah tercover semuanya, KD 33, KD 34, 34, 13, 34, dan sebagainya. Sudah masuk semuanya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, mohon maaf agak tergesa-gesa, karena ternyata memang waktu kita betul-betul cepat ya.